Halo, hai teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas beberapa soal di buku yang mungkin belum dibahas kali ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Berikut yang merupakan sifat cahaya. Nah, sebenarnya kan sifat cahaya sudah pernah dibahas ya. Yang pertama, ini kita lihat lagi. Sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Ingat-ingat terus, merambat lurus dapat dipantulkan. Merambat lurus dapat dipantulkan. Kita cari yang merambat lurus. Nah, yang A hanya merambat saja. Yang B tidak ada merambat. Yang C merambat saja. Yang D merambat lurus. Berarti jelas ya, jawabannya adalah yang D, ada merambat lurus gitu. Nomor 2, fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah, saya sudah pernah sampaikan di kelas bahwa sebenarnya kenapa kamu bisa melihat benda-benda yang ada di sekitarmu, karena benda-benda itu mendapatkan cahaya dan cahayanya dipantulkan sampai ke matamu, sampai ke kornea, sampai ke pupil, masuk ke lensa matamu. Itulah kenapa benda-benda itu dapat kamu lihat. Nah, jadi kata kuncinya adalah memantulkan. Nah, atau dipantulkan gitu. Jadi kamu bisa cari saja kata kuncinya. Yang A, mata dapat melihat benda karena benda memiliki kemampuan menyerap cahaya. Salah ya, menyerap ya. Kemudian yang B, mata dapat melihat benda karena benda memantulkan. Nih, kata kuncinya memantulkan. Berarti kemungkinan jawabannya yang B ya. Tapi kita cek lagi yang C. Mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda dibiaskan. Dibiaskan salah ya, tidak mungkin dibiaskan. Lalu yang D, mata dapat melihat benda karena syaraf mata memiliki kemampuan untuk melihat benda. Sehingga kemampuan mata untuk melihat benda tidak ada hubungannya dengan cahaya. Kalau tidak ada hubungannya dengan cahaya, berarti matamu tetap bisa melihat dong, walaupun gelap, walaupun terang, seterang apapun. Tidak ya, berarti yang D salah. Maka jawabannya fix itu adalah B ya. Kemudian kita selanjutnya, Dandi mencoba memperhatikan lilin di meja. Nah, di sini ada lilin yang menyala, ada karton A, karton B, karton C. Di sini kartonnya dilubangin dan Dandi melihat cahaya lilin itu dari lubang yang dibuatnya masih bisa diintip. Nah, itu berarti bukti bahwa cahayanya merambat lurus karena ini lubangnya dibuat lurus ya. Oke, berarti yang A. Ini orang lagi bercermin. Hal yang terjadi pada gambar tersebut membuktikan bahwa apa tuh? Iya benar, cahaya dapat dipantulkan ya. Kalau merambat lurus bukan ya. Nah, ini dipantulkan secara teratur lah kalau dari cermin ini ya. Kalau cahaya dapat dibiaskan, buktinya bukan ini ya. Buktinya pelangi, buktinya sendok yang dimasukkan ke dalam gelas tampak seperti patah, atau kolam renang yang terlihat cetek padahal dalam gitu ya. Kalau yang merambat lurus tadi yang ngintip atau yang yang karton dilubangin, itu tadi ya yang di atas, soal di atas. Kalau cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, buktinya apa? Buktinya cahaya sampai ke bumi dari matahari sana, padahal sangat jauh sekali, dan itu tidak ada juga yang tidak ada molekulnya, tidak perlu perantara, berarti tidak perlu medium. Maka itu termasuk yang elektromagnetik ya. Jadi fix nomor 4 jawabannya adalah B, cahaya dapat dipantulkan. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah, nggak mungkin dimulai dari pupil ya. Ini pasti dimulai dari kornea. Nggak mungkin kornea di tengah-tengah gini, karena kan bagian terluar mata kita kornea ya. Jadi kemungkinan jawabannya antara C atau D. Nah, ini nih sering banyak yang keliru. Nah, lalu setelah kornea pupil. Pupil itu kan bagian yang di tengah-tengah ya, yang lingkaran kecil warna hitam. Nah, setelah dari pupil tidak mungkin ke iris. Nggak mungkin dia keluar lagi. Nah, kalau memang iris itu kan yang berwarna coklat muda atau coklat tua ya, yang lingkaran besar itu ya, kan fungsinya mengatur cahaya. Kalau memang mau lewat iris, berarti iris duluan dong baru pupil. Nah, ini karena memang pupil duluan baru iris, ini yang C salah ya. Berarti yang benar adalah D doang gitu ya. Nah, tapi Pak kok nggak ada irisnya? Harusnya ada irisnya di sini. Nah, tapi kalau nggak ada irisnya ya nggak apa-apa juga gitu. Dari kornea berarti langsung ke pupil. Dia tidak perlu diatur. Nah, jadi langsung pupil, langsung ke lensa mata. Lalu bayangan akan ditangkap sama retina. Gitu ya. Untuk nomor 6, dibaca-baca lagi, bagian mata yang mengatur jumlah cahaya. Itu namanya adalah iris.
Nah, iris ini yang kalau orang Indonesia biasanya warnanya coklat tua gitu ya. Iris itu yang bentuknya lingkaran, yang ada warnanya coklat tua, coklat muda. Kalau orang bule ada warna hijau, ada yang warnanya abu-abu gitu ya. Nomor 7, pelangi. Nah, ini tadi sudah dibahasnya di atas. Berarti kalau udah pelangi, berarti pembiasan cahaya. Merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang D ya. Lalu nomor 8. Mata manusia dibalut oleh 3 lapis jaringan yang berlainan. Nah, ini perlu kita cek dulu di bagian atas. 3 lapisan mata. Di bagian sini kita cek lagi. Nah, ini. Ini adalah mata manusia dibalut oleh 3 lapis jaringan yang berlainan, yaitu yang pertama lapisan luar atau lapisan sklera. Lapisan sklera ini akan membentuk kornea. Lalu ada lapisan tengah atau lapisan koroid disebutnya. Lapisan ini akan membentuk iris. Ada lapisan ketiga atau lapisan dalam, yaitu retina. Dari situ kita bisa menjawab bahwa untuk nomor 8 ada lapisan sklera, lapisan koroid, ya benar ya. Sklera ini luar, koroid ini tengah, berarti satu lagi adalah lapisan dalam ya. Jelas jawabannya yang A. Nggak mungkin lapisan yang B ya. Udah lapisan sklera, luar, koroid, tengah, lapisan tengah lagi. Ini kalau yang C udah luar, tengah, luar lagi. Ini yang D udah luar, tengah, kornea juga kan luar. Kornea ada di sklera kan. Jadi jawabannya yang A ya. Nomor 9, Edo menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Berarti rabun jauh ya. Jenis lensa untuk membantu Edo adalah lensa cekung ya, yang C. Nomor 10, alat optika memiliki satu lensa cembung sehingga dapat membantu mendekatkan objek ke mata serta membantu untuk melihat benda yang kecil. Nah, ini biasanya suka ada di film-film detektifan gitu ya. Nah, kayak Conan, kayak Upin Ipin saat jadi detektif itu juga bawa alat ini ya. Nah, bukan mikroskop, karena mikroskop nggak mungkin cuma satu lensa. Teropong sama teleskop sama ya, tidak mungkin cuma satu lensa. Tapi jawabannya adalah loop. Kalau kalian belum tahu loop, saya tampilkan gambarnya. Inilah loop gitu. Lalu lanjut ke nomor 11, pada alat optik biasanya terdapat 2 lensa cembung. Lensa yang dekat dengan objek dinamakan lensa objektif, sedangkan yang dekat dengan mata disebut okuler. Objektif dan okuler ya. Nah, jangan sampai ketukar. Berarti jawabannya yang A, bukan okuler dan objektif. Oke. Apalagi bifokal. Bifokal kan yang 2 lensanya. Oke. Lalu lanjut ke isian. Ini sudah dibahas di video sebelumnya mengenai spektrum elektromagnetik ya. Ini nomor 1 isian sudah dibahas. Lalu ada nomor 2 isian. Dari gambar berikut ini pasangkan ciri bagian mata. Oke, kita cek bagian matanya. Lapisan mata terluar berarti kornea ya. Bersifat kuat dan tembus cahaya, berarti yang nomor 4 nih kelihatan. Nomor 4 ya, itu kornea. Lalu bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Nah, jalan masuknya cahaya ke dalam mata bukan iris ya, tapi pupil. Pupil yang nomor 3 nih ya. Pupil nomor 3. Lalu selanjutnya bagian yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nah, mengatur jumlah cahaya baru iris. Iris itu yang berwarna-warni itu. Kalau Indonesia biasanya coklat tua, coklat muda. Kalau di bule ada yang biru, ada yang hijau, ada yang abu gitu ya. Ini warna nomor 2 ya. Lalu bagian mata yang bersifat fleksibel dan berbentuk bikonveks. Yang berbentuk bikonveks ini berarti lensa mata. Lensa matanya ada di nomor 5 ya. Kemudian sel yang sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, atau saraf penerima rangsang sinar. Ini sel yang sensitif berarti dia retina ya, retina. Harusnya kan yang kamu tahu harusnya retina ada di sini nih. Nah, tapi ini sepanjang ini adalah retina. Jadi nomor 13 ini juga retina. Oke. Lalu lanjut ke nomor 3, isian. Isilah titik-titik pada kotak tabel yang kosong. Ya, ini kondisi yang pertama. Bayangan benda yang letaknya jauh akan jatuh di depan retina. Kata kuncinya di depan retina. Di depan retina kita cek lagi.
ada di depan retina. Retina di sini, ini di depan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Berarti cacat matanya adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi lensanya apa? Yang dipakai lensa cekung seperti di gambar ini ya, supaya jatuh tepat di retina si bayangannya. Oke. Ya, balik lagi. Sudah yang pertama. Lalu yang kedua, bayangan benda jatuh di belakang retina. Di belakang retina, kita lihat lagi. Di belakang retina, nah ini dia gambarnya. Ini dia jatuh di belakang retina. Retina ada di sini, retinanya. Dia jatuh di belakang retina. Maka itu nama cacat matanya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi, lensa yang dibutuhkan lensa apa? Lensa cembung atau lensa positif atau lensa plus ya, di sini jawabnya untuk bagian yang hijau. Kemudian tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh atau dekat. Nah, ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. Yang tidak bisa melihat benda yang jauh dan dekat. Di sini tidak bisa melihat benda dengan jelas, benda yang letaknya dekat maupun jauh atau jauh maupun dekat. Berarti itu adalah mata tua atau presbiopi. Presbiopi pakai lensa apa? Lensa rangkap atau kacamata bifokal, itu ya. Siap. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir, kurang bisa membedakan garis tegak dengan garis datar secara bersama-sama. Berarti di sini kita cari kurang bisa membedakan garis ya, yang berkaitan dengan garis. Nih, kurang bisa membedakan garis tegak dan garis datar secara bersama-sama. Berarti nama cacat matanya adalah astigmatisme. Dan lensa yang dapat membantunya adalah lensa silinder. Begitu. Nah, jadi semua soal sudah kita bahas, maka kalian bisa mengulang-ulang videonya kembali. Kalian bersiap-siap untuk sumatif dan kemungkinan sumatifnya akan di hari Jumat ya. Terima kasih, tetap semangat. Semangat pagi.